Ini Bapak Ibu untuk yang CPNS daerah tahun 2022, bahwa kalau PNS kan nggak ada masalah ya, untuk CPNS 80% dari gaji pokok karena memang dia belum full ya gajinya, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum kalau mereka ya Bapak Ibu ya, dan tanpa tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan sama ya, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Kemudian juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kita ngikutin mekanisme yang berlaku di masing-masing daerah seperti apa begitu, supaya tidak perlu ada penyesuaian peraturan itu ya untuk implementasi dari pembayaran THR dan gaji ke-13 ini Bapak Ibu sekalian, disesuaikan dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan juga kelas jabatan dari masing-masing CPNS. Mungkin agak berbeda daerah itu dengan daerah yang lain gitu ya, kelas jabatannya kita menyesuaikan dengan yang berlaku di pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD bagi calon PNS. Itu gaji pokoknya adalah 80% dari gaji pokok PNS. Selanjutnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah. Ini dasar rujukan kita adalah pasal 6 ayat 2. Selanjutnya. Nah, ini untuk perhitungan TPP, THR, dan gaji 13 untuk CPNS nih Pak Direktur, karena yang kita sudah jelaskan di SE baru gajinya. Kalau untuk TPP-nya apakah dapat 80%? Jadi prinsipnya apa begini, ya. Bagaimana untuk THR gaji 13 bagi CPNS atau P3K yang TMT-nya di atas tanggal 5 April? Jadi saya menjawab ya. Yang nomor 7 ya kalian. Ya. Dasar perhitungannya kita berdasarkan SPMT. Ya, SPMT itu surat pernyataan telah melaksanakan tugas ya. SPMT-nya itu dihitung kalau pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berkenan gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung bulan berkenan. Berarti kalau dia tertanggal 1 di bulan berkenan ya, pada tanggal hari kerja pertama pada bulan berkenan itu dibayarkan. Tetapi kalau dia pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenan, maka gaji tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Ini pengalaman saya ketika menyusun Permendagri 6 tahun 2021 terkait teknis gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nih. Di situ diatur syarat pembayaran gaji tunjangan, ya itu berdasarkan diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. SPMT ini kalau pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, gaji tunjangan dibayarkan terhitung mulai bulan berkenan. Kalau tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, pada bulan berkenan, gaji tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Izin Bu Ira, mungkin bisa juga dimintai pendapat Bu Nani. Ya, dari ini berarti, ya oke. Bu Nani, bagaimana ini yang nomor 7, betulkah yang sudah disampaikan ya? Bagaimana kalau ada yang TMT-nya nih di atas tanggal 5 lah misalnya gitu ya. Ini dapat THR nggak ini Bu Nani? Oke. Iya kalau kami sih Bu ya Pak Direktur ya, mungkin tergantung apakah tanggal 5 April itu gajinya masih bisa keluar enggak kan gitu. Karena kan gaji kan tanggal 1 ya kalau di kita ya. Nah, itu aja sih Bu. Iya. Ya. Izin Bu Nani, kami ada Permendagri 6 2021 terkait dengan teknis gaji dan tunjangan P3K ini. Di sini kami mengatur syarat pembayaran gaji dan tunjangan. Syaratnya adalah ada keputusan pengangkatan P3K dan SPMT. Yang mana SPMT ini penerbitannya mengikuti ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara ya, mengatur petunjuk teknis pengadaan P3K. Di mana SPMT ini tidak diberlakukan surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan menjadi P3. Jadi konsepnya dalam hal P3 melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenan, gaji dan tunjangannya dibayarkan terhitung mulai bulan berkenan.
dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya, itu dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya. Jadi tinggal dihitung, tinggal dilihat nih, pada tanggal hari kerja pertama, setiap bulannya. Kalau dia pada hari kerja pertama bulan berkenan, maka dia dapat THR. Tetapi kalau hari kerja kedua dan seterusnya itu tidak mendapatkan THR, nanti dapatkan gaji 13. Baik, berarti nanti kalau seandainya dia di atas tanggal 5 berarti tidak dapat THR nih ya? Ya. Ya, tidak dapat THR tapi mungkin dapat gaji 13. Di kesimpulan di atas tanggal 5 tidak mendapat 5 April ya, 5 April. 5 April. Karena perhitungannya adalah penghasilan di bulan April. Karena kalau bulan April Bu Ira, hari pertamanya itu tanggal 1. Apakah pegawai non ASN pada BLUT yang merupakan pegawai kontrak yang ditandatangani sama direktur SOD bisa mendapatkan THR gaji 13? Saya kira ini sudah terjawab tadi ya. Ya. Karena memang kepala daerah tidak boleh mengangkat kan. Kalau mengangkat SK. Selanjutnya CPNS yang baru kerja di bulan April dan gajinya belum dibayarkan di April, apakah bisa dapat THR? Ya, dia tidak bisa dapat THR. Prinsip kita pada hari kerja pertama ya, pada bulan berkenan. Kalau dia lebih di atas 2 atau 3 seterusnya, itu baru dibayarkan pada bulan berikutnya. Selanjutnya besaran TPP 5% itu dasar perhitungan apakah TPP seharusnya 100% realisasi TPP bulan April? Tidak. Kita sepakat aja pakai bulan Maret ya. Komponennya Maret, tetapi isinya 50-nya keluarkan dulu itu. Pertimbangan objektif lain yang tidak termasuk dalam perhitungan TPP. Tuh, tanya lagi, bagaimana menghitung TPP THR 50% bagi CPNS yang TMT 1 April? 1 April berarti masuk. Nggak dapat, Kak. Kan dia TPP-nya belum dapat. Oh, TPP belum dapat. Ayo. Kan TPP bekerja dulu baru dapat. Iya, nggak dapat ya. Karena yang dihitung Maret.